sampai dengan 8 April. Setelah itu tidak ada kegiatan di sana. Kalau itu saya setuju. Kalau begitu Pak, setuju. Harus ada tanda tangan Pak. Harus ada tanda tangan bukti. Setuju kalau begitu. Langsung landing lo, batak ini lo. Jadi kami mencoba beribadah, yang penting beribadah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, supaya bubar mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang, terus melemparin kodok, kotoran, bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman, khususnya perempuan yang ketakutan. Yeay guys, welcome back di Stefanus Channel guys. Oh guys, aku lagi ada di pinggir kali CBL Bekasi ya. Kalau dari belakang aku dari selatan, kalau lurus kita ke arah pantai utara Bekasi. Nah tepatnya aku hari ini ada di depan Gria Family Bekasi. Oh guys, aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke gereja yang baru saja dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti apa gerejanya? KBP Philadelphia. Nah di sini kita masuk ke sini ya guys ya, kita tetap menyisirin pinggir tol. Nah jadi aku sempat ngonten ke sini waktu pembongkaran kali Bekasi dan aku nggak sengaja menemukan gereja ini ya. Dan aku dapat informasi kemarin di YouTube-nya mereka nggalang dana. Kemungkinan mereka udah dikasih izin sama Kang Deddy untuk mendirikan gereja guys. Kita melewati jembatan ya. Wah serem kali nih. Nah ini katanya jembatan juga yang bangun gerejanya ya, jadi swadaya. Nih sungainya ini rada kotor nih yang sini nih. Oke, ini dari area pembongkaran. Oh, kita lewatin ya, ini serem banget. Ini ngenes amat nih ya. Nah, dengar-dengar gereja ini adalah gereja usiran dari Bekasi kota, guys. Ini ada mobil, guys. Oh, berarti tadi jembatannya bisa lewat mobil ya. Oke, kita lurus terus ini kita masuk ke ini ada apa ya? Oh, ini ada lomba burung, guys. Cowok-cowok pada lomba burung. Mungkin balapan burung ya. Tuh ya, ini jadi parkiran nih. Oke, ini dia, guys. Ini parkiran motor, kiri parkiran mobil ya. Ini kayaknya rame banget, kayaknya mereka lagi sukacita ya karena gerejanya mau dibangun. Bapak orang asli sini bukan? Asli sini. Ibu asli sini. Ibu ini satu keluarga. Pak Misar, ini namanya kampung apa Pak? Pulau Putar, Tambun Utara, Bekasi. Bekasi. Ini gereja ini udah lama Pak? 9 tahun namanya. 9 tahun ya. Iya. Oh, tapi Bapak rumahnya sebelah mana? Kampung. Oh kampung. Iya. Kesini ngapain ini? Main aja main. Nggak ada masalah kan warga sini? Enggak. Bapak agamanya naon? Islam. Nah selama keberadaannya gereja sini mengganggu lingkungan sekitar nggak? Enggak. Izinkan nggak mereka beribadah di sini sebenarnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Masing-masing agamanya. Tapi boleh kan? Boleh. Kan ibu juga boleh sholat, dia juga boleh ibadah dong ya? Iya. Bener nggak Pak? Iya. Itu namanya toleransi. Ada rezeki Pak buat Bapak. ST ini warga, ini muslim ya? Bu muslim Bu? Muslim. Oh warga asli sini? Iya. Bu ini ada gereja gini keberatan nggak Bu? Sih ya biasa aja, kalau saya mah tahu, kalau yang lain saya nggak tahu deh. Ibu keberatan nggak ada gereja sini? Nggak keberatan? Jadi nggak apa-apa kalau mereka mau gereja? Iya. Malah bisa jualan juga kan? Ya udah makasih Bu. Masing-masing anunya Pak. Iya. Ya terserah, dia mah agama lain apa-apa. Ya agamanya sendiri ya. Kalau sholat boleh di rumah? Lah boleh. Nggak ada yang larang kan? Lah orang. Oh iya, ya udah makasih Bu. Oke, sini aku ketemu bapak-bapak ya. Pak, nama siapa Pak? Orang Siahaan. Sirai atau jemaat Oh, juga. anggota jemaat. Bapak anggota jemaat? Iya. Artinya kan bukan di sini gerejanya. Iya bukan. Pertama di mana gerejanya dulu? Di Elok. Mulai tahun 2000 ya, kami sebagai warga jemaat yang berlatar belakang etnis suku Batak sudah banyak di beberapa lingkungan perumahan wilayah Tambun. Kami menginginkan ada tempat beribadah yang representatif. Diri ini tahun 2000. 2000 ya, 2002. 2002. Mulai beribadahnya dari rumah ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tetap mendapat protes dari warga. Awalnya mempersalahkan kalian beribadah mengganggu kami lalu lintas. Kemudian kami mengambil solusi, udahlah kita beli sebuah ruko aja, tempat jalan yang sangat depan kan, tidak mengganggu ini. Mana? Nah, itu pun di demo, berarti mereka tidak suka kami beribadah. Di tengah perjalanan kami solusinya membeli tanah, itu yang di Cicalen. Yang di Bekasi ya. Nah, itu kami ada pemilik tanah menyetujui transaksi penjual belian dengan syarat kami sudah di depan mengatakan ini untuk tempat beribadah untuk gereja. Yang punya lahan menyatakan setuju. Kemudian kami harus mengadopsi peraturan SKB Menteri
lebih dari cukup mereka menandatangani. Di tengah perjalanan ada massa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil, dimenangkan, tidak bersalah dalam pengaduan proses izin. Pemerintah sama masyarakat tempat mencoba mengajukan kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat jawaban bahwa ini bukan persoalan nasional, persoalan daerah. Sehingga apa yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung itu sudah inkrah. Dalam putusan itu diperintahkan supaya pemerintah Kabupaten Bekasi memenuhi apa yang dimintakan oleh Philadelphia, karena secara prosedur formal mereka sudah benar. Itu mah Ibu Neneng mengalihkan tanggung jawabnya bahwa ini adalah, kalau saya sebagai bupati nggak masalah. Tapi masyarakat, ketika masyarakat kami bilang ini sudah dapat izin dari pemerintah, tergantung pemerintah, kami tidak punya ini. Oh, jadi lempar-lemparan. Itu dari tahun berapa keluar izinnya? Salah itu 2012 berapa ya? 12 ya? Berapa 12. Berarti udah 13 tahun sampai sekarang. Iya. Belum dikeluarkan. Iya. Jadi kami mencoba Salah itu dulu. beribadah, yang penting beribadah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Ya, Pak Pendeta ya, buat apa sih kita ngotot-ngotot begini? Gak ada gunanya loh. Anda juga kasihan semangat masa mau ibadah seperti itu. Jadi itu ya, loh, bukan begitu. Itu kan urusannya dengan sendiri. Ini bisa seperti itu. Ini kan kita sudah kasih alternatif, ya. Kita itu jembatani. Ya. Tolonglah sebelum kami nanti anggota ke jemaat, Pak Pendeta mungkin bisa ngasih ke arahan ya, kita harus kesalahan saja. Ya, nggak bisa, bilang. Silakan. Ini tidak. Oh ya sudah oke. Mana si itu? Coba di.
Tunggu Pak, tunggu. Tunggu. Kita kan jauh udah, ada usaha. Pwede nomor 10 buka. Ale di bataku marhaba satu hodo au saya unang paila au haleluya. Haleluya. Buat saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami kasihi dari masyarakat Jejalen Jaya, yang pada saat ini yang sangat-sangat kami hormati, yaitu Bapak Ustadz Naimun. Dan kami sadar bahwa kami sebagai penganut agama yang minoritas, tapi biar bagaimanapun kami harus mengadakan sembahyang, harus ada satu tempat, harus ada satu tempat. Sehingga kami berusaha untuk mengambil suatu tempat. Dan kami menempuhnya dengan cara atau jalur hukum. Ya, aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi yang kami harapkan dari Pemda Bekasi untuk menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh PTW. Saya sudah sampaikan bahwa putusan PT UN ini sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi saya katakan juga, putusan ini juga memang sangat sulit untuk dilaksanakan di lapangan di bawah, karena kita khawatir kalau kita memaksakan eksekusi atas putusan ini akan terjadi clash horizontal begitu. Padahal kewajiban Pemda adalah untuk menjaga ketertiban umum. Ini berarti nyatanya bahwa jalur hukum juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Putusan ini memang sudah inkrah, tetapi belum final begitu. Jadi pertama, putusan itu adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan Bupati Bekasi nomor 300 dan seterusnya. Ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati tersebut. Keempat, memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan penggugat, serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp914.000. Itu adalah lengkap putusan yang saya sampaikan ini adalah memang sudah inkrah, Pak. Tetapi memang di lapangan sulit untuk kita laksanakan. Jadi saya mengharapkan bahwa pertemuan hari ini adalah kuncinya, Pak. Kalau kita ada kesepakatan, kita bisa sama-sama mengabaikan putusan ini, kita musyawarah, kita ada kesepakatan begitu. Jadi Bapak sudah dengar tadi Pak ya, Pak Naimun beserta teman-teman sekalian, bahwa rumah ibadah di Jalen ini sudah ada kekuatan hukum tetap, ya, di mana harus dieksekusi, segelnya harus dibuka. Gitu kira-kira ya, Pak Kabak Hukum ya, bahasa hukumnya begitu ya. Kira-kira segelnya dibuka. Bagaimana barangkali Bapak menyikapi ini? Silakan sok. Misalkan pemerintah daerah membuka segel itu, sok, maka silakan ya. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi segel dibuka. Saya itu sangat kecewa sekali. Saya sangat marah sekali. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Warga saya sudah menunggu di bawah. Ternyata teman-teman dari Muslim masih bersikeras, gitu ya. Saya dari pemerintah daerah, ini kan kita musyawarah Pak ya. Saya dari pemerintah daerah barangkali menawarkan begini Pak. Bagaimana untuk sementara ya, teman-teman dari umat Nasrani bisa calling down. Sementara ini waktu ya, sambil mencari tempat lain barangkali di sekitar sana gitu ya,
Kalau kita menilik dari hukum itu udah kita tidak usah dilaksanakan, Pak. Ya. Karena kalaupun dilaksanakan itu lebih berbahaya lagi. Ya. Kami dari pemerintah daerah mohon kepada teman-teman diberikan waktu 2 minggu nih Pak. Minggu 1 April terus sampai dengan 8 April. Setelah itu tidak ada kegiatan di sana. Kalau itu saya setuju. Kalau begitu Pak, Tapi harus ada tanda tangan, Pak. Harus ada tanda tangan bukti. setuju gitu. Kalau tidak ada tangan, saya tidak mau. Ya. Kalau itu sudah nggak ada lagi, nggak apa-apa saya. Nah teman-teman, itulah video yang baru saja kita saksikan bersama begitu sulitnya umat Kristiani untuk beribadah, berdoa, beribadah di rumah ibadah, berdoa di rumah sendiri. Mereka membubarkan dan menolak dan berbagai macam alasan dan cara mereka untuk tidak beribadah umat Kristiani. Itulah sebabnya mereka itu anarkis dan mereka merusak rumah-rumah ibadah. Kita tidak tahu apa yang menjadi ketakutan mereka ketika kita berdoa kepada Yesus Kristus. Hanya iblis, hanya si jahat, hanya satana yang tidak suka dan yang anti dan gemetar ketika kita menyembah Yesus Kristus. Ini sungguh sangat tidak manusiawi para pelaku, para oknum-oknum yang berbaju agama ini. Mereka mengklaim diri adalah orang yang paling toleran. Mereka mengklaim diri bahwa agama mereka adalah agama yang dari surga. Mereka mengklaim diri bahwa orang-orang yang memiliki Tuhan. Tetapi pada sikap dan gaya hidup mereka, tindakan mereka belum menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang beragama dan memiliki Tuhan. Justru yang mereka tunjukkan adalah pekerjaan iblis. Mereka ini dipakai iblis untuk melakukan aksinya si jahat melalui para makhluk-makhluk halus ini. Nah teman-teman, ini kejadian semakin menjadi-jadi. Sungguh sangat menyedihkan. Nah dalam hal ini saya bisa apa kata Alkitab terkait dengan semuanya ini. Dalam Matius pasal 24 ayat 3-14. Di sana dikatakan ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirinya dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, di dalam konteks ini, Matius pasal 24 ini berbicara terkait dengan penderitaan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itulah sebabnya murid-murid mempertanyakan terkait dengan hal itu. Bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dan memakai nama dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah perkataan Yesus. Waspadalah. Apa yang diwaspadai? Bahwa tanda-tanda nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya adalah ada banyak orang yang menyesatkan umat pilihan Allah. Mereka menyesatkan. Mereka mengatakan akulah Mesias. Mereka memakai nama Tuhan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya dalam hal ini tegas Yesus berkata, waspadalah. Karena mereka nanti menggunakan nama Yesus atau namaku. Mereka mengatakan aku Mesias. Dan sebanyak mungkin orang akan disesatkan dan tersesat. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu bukan kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana atau di berbagai tempat. Nah teman-teman, selain ada ajaran sesat, kemudian ada perang antar bangsa dengan bangsa. Dan hal itu memang sudah dan sedang terjadi pada saat ini. Dan penyesatan juga sudah ada pada zaman ini. Ada banyak orang-orang tertentu mereka murtad. Setelah mereka murtad, mereka menyerang iman kekristenan dan mereka memutarbalikkan Alkitab dan menyesatkan banyak orang. Dan memang itu sudah dan sedang terjadi. Dan perang memang sedang dan sudah terjadi.
perang antara kerajaan dan kerajaan, dan ada kelaparan dan gempa bumi berbagai tempat. Dan memang itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Di mana-mana ada tsunami, ada gempa bumi. Yang terakhir di Rusia ada gempa bumi. Memang firman Tuhan digenapi, saudara. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Nah, ini kan kita mencatat bahwa itu awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, apa yang terjadi di Cidahu, di Depok, di Kalimantan Barat, dan juga di Padang, Sarai, Kota Padang, dan terakhir ada di Kediri. Ada orang-orang yang tidak suka dan orang-orang yang menyerahkan kita. Bahkan kita dibenci oleh karena kita mengikut Yesus Kristus. Itu firman Tuhan ini sudah digenapi, saudara. Dan banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerang dan saling membenci. Ya, memang pada saat ini kita akan melihat banyak anak-anak Tuhan yang dulunya mereka cinta Tuhan, tetapi mereka murtad. Apa yang terjadi? Setelah mereka murtad, mendadak mereka menjadi pemimpin agama di agama baru mereka, dan muncul di media sosial dengan menjelek-jelekan Alkitab dan Yesus Kristus. Wow, ini firman Tuhan jelas-jelas terjadi dan digenapi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dan teman-teman, muncul banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan nanti kita meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi kalau kita mencatat, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ketika saudara bertahan dan sampai pada akhirnya atau sampai pada kesudahannya, itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua, dan berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.